anak ya. Salam dari Putih untuk kalian semua yang hebat, yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam. Baik anak-anak, mari kita baca Al-Fatihah sebagai pembuka pertemuan Zoom kali ini. Dengan sikap duduk sempurna, tangan ditengadakan, kita baca Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai Zoom, pastikan buku ultra kalian ada di dekat kalian, buku tulis bahasa Indonesianya juga disiapkan, alat tulisnya juga dipersiapkan. Boleh sembari minum yang makan snack ya anak-anak ya. Oke, Budi mengingatkan satu hal. Pekan depan anak-anak, pekan depan hari Selasa sekitar tanggal 26 ya. Ya Pak ya, 26 hari Selasa 26 Putri akan memberikan ulangan bahasa Indonesia. Nah, ulangan ini untuk mengambil nilai untuk rapot semester 2 dan untuk nilai ijazah juga. Jadi tolong dipersiapkan materinya apa? Materinya kisi-kisi ujian yang sudah diberikan Bu Tuti. Jadi anak-anak perhatikan materi Zoom pekan kemarin nomor 1 sampai nomor 25 dan sekarang nomor 26 sampai nomor 50. Jadi materi yang pekan kemarin dan hari ini itu yang nanti untuk ulangan Selasa depan ya. Oke anak-anak ya, jadi perhatikan ulangan Selasa depan adalah materi Zoom yang kemarin dan sekarang. Oke ya anak-anak siap ya. Kita bahas soal nomor 26. Seperti biasanya nanti kalau ada yang belum paham boleh langsung tulis di chat. Ya nanti ada Pak Faris yang bisa menanggapi atau nanti kalau masih ada waktu nanti bisa di akhir ada tanya jawab. Oke anak-anak kita mulai soal nomor 26. Soal nomor 26 itu bacaannya masih tentang bacaan yang kemarin ya, yang ada sapi, ada buaya, ada kancil ya anak-anak ya. Jadi itu untuk menjawab soal nomor 26 itu dari bacaan itu. Nomor 26 pertanyaannya nilai moral. Ada kata moral. Moral itu berarti kalau Islam itu akhlak. Ya, akhlak yang diambil itu apa? Dari sapi. Ya. Kamu lihat, dibaca lagi Bu Tuti coba untuk membantu kalian, dibuka ultra halaman 47. Ya, halaman 47. Oke. Sudah ketemu ya halaman 47. Di baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baris 10 dari bawah itu ada kata sapi, maaf ada kalimat sapi terpengaruh rayuan buaya. Sapi terpengaruh rayuan buaya. Nah, karena sapi itu memang hatinya baik ya, orang tegelan. Jadi meskipun sudah dibohongi yang pertama ya, kan yang pertama itu sudah sempat dibohongi ya, gitu ya, yang cerita yang di atas itu ya. Kemudian dia dirayu lagi sama buaya, wis tenan aku ora ngapusi, saiki aku tenanan, jaluk tulung tenan gitu ya. Terus sapi percaya. Ya, jadi nilai moral yang nomor 26 itu jawabannya
A. Tetap mau menolong buaya meskipun mengetahui kelicikannya. Kan kadang-kadang ada yang begitu ya anak-anak ya. Ada yang kemarin wis dijanjeni wis besok takjak dolan takjak main bal. Bar kuwi rasido. Bar kuwi dirayu meneh. Wis tenan wis takjak tenan gitu. Kan ada anak yang merasa ora tegelan ya. Ya wis gelem aku gitu ya. Padahal wis tahu dibohongin ya. Wis ngerti nek dia licik tapi tetap ditolong. Jadi nomor 26 jawabannya adalah A. Tetap mau menolong buaya meskipun mengetahui kelicikannya. Oke ya, nomor 26 jawabannya A. Ya, nomor 26 jawabannya A. Baik, berikutnya nomor 27. Keteladanan tokoh kancil dalam cerita tersebut adalah ya, kalau tadi sapi, ya sekarang kancil. Kancil apa ya iki ya sing perlu diteladani. Jadi kalau ada kata keteladanan itu berarti yang patut dicontoh. Otomatis pasti yang positif. Ya, anak-anak ulangi lagi. Kalau ada kata keteladanan berarti itu yang patut dicontoh dari seseorang. Bu, ini hewan ya enggak seseorang. Ya, maksudnya ini tokoh itu, ini kan ceritanya fabel ya. Jadi fabel itu binatang tapi diumpamakan manusia gitu loh. Ya, jadi itu fabel gitu ya. Jadi tokoh kancil meskipun dia binatang, tapi kalau dia memang patut diteladani ya ditiru gitu ya. Apa keteladanan kancil? Yaitu membela sapi yang telah diingkari oleh buaya. Jadi anak-anak, jadi gini, kalau logikanya buaya dan sapi itu kan lebih medeni, lebih menakutkan siapa? Buaya. Kadang-kadang kita kan begitu ya, kalau kita itu kalau dengan orang yang ditakuti ngono kae sing di bela sapa? Sing diwedeni. Misalnya Pak Rahmat tuh badannya besar. Terus Pak Jono kecil. Aku nek bela Pak Jono, wah mending bela Pak Rahmat wae lah sing awake gede. Ben aku cari amannya saja. Tapi kancil nggak begitu. Dia berani membela kebenaran, ngerti sapi ki bener, sing dibela sapi. Nah, kita mencontohnya seperti itu. Jadi, kita mencontoh kancil yang berani membela sapi meskipun jane yo medeni nek aku bela sapi engko buaya piye. Ini perlu dicontoh ya anak-anak ya. Ini ada nilai moralnya juga ya. Kita menolong yang lemah atau menolong yang benar yang ditolong. Anak-anak masih ingat ya ketika dulu waktu belum pandemi ya, masih offline itu ya, kan suka begitu ya, anak laki-laki tuh suka begitu ya, mana sing rodok medeni, sing rodok awake gede terus dibeloni gitu ya, terus sing cilik beno dien bener ora dibelo gitu ya. Oh enggak Bu, sekarang saya berani membela yang benar, alhamdulillah sip, berarti diteladani benar tokoh kancil ini. Nomor 27 jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 28. Ya, anak-anak, Bu Tuti pernah menerangkan dulu di awal-awal ya, apa namanya tema. Jadi tema itu ide yang paling besar dalam sebuah cerita. Jadi Bu Tuti akan gambarkan ibaratnya sebuah lingkaran. Ya. Semoga terlihat ya. Yang paling atas itu tema. Tema itu paling besar. Kemudian di sini ada topik. Terus yang paling kecil ini ada ide pokok. Ya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi tema itu yang paling besar. Pemikiran yang paling besar itu tema. Yang paling menguasai sebuah karangan atau sebuah cerita itu namanya tema. Kemudian di bawahnya tema itu lingkaran yang lebih kecil itu namanya topik. Jadi topik itu di bawahnya tema. Jadi apa namanya
apa ya bahasanya, ngisore tema iki topik. Kemudian yang paling bawah lagi itu ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah dalam satu paragraf. Jadi satu paragraf itu satu ide pokok. Kemudian kalau topik itu produk munggah sithik ya. Antara tema dan ide pokok itu topik. Kemudian yang paling luas, yang paling besar itu tema, gitu ya anak-anak ya. Jadi temanya apa? Cerita ini tuh apa temanya? Ya, lingkungan tidak, ya. Nanti kamu kalau menjawab lingkungan, kamu bertanggung jawab. Mengapa kamu jawab lingkungan? Bu, lah di situ ada kayak hutan gitu ya. Jadi ini diletakkan tentang hutan, bukan ya, bukan tentang hutan ya. Atau keluarga, tidak juga ya. Pendidikan, apalagi ya. Tapi ini adalah budi pekerti. Budi pekerti itu moral, pesan moral, akhlaknya apa? Yang diberikan kepada anak-anak itu pesan apa? Itu budi pekerti ya. Contoh kalau temanya pendidikan tuh misalnya SDIT Ar-Raihan menerapkan pendidikan dengan metode daring dan luring. Nah, itu pendidikan temanya. Jadi tentang SDIT Ar-Raihan itu tentang bagaimana pembelajarannya itu pendidikan. Kemudian kalau keluarga itu anak pernah mendengar atau membaca atau melihat tentang keluarga cemara. Nah, cerita tentang keluarga cemara itu cerita tentang keluarga, gitu ya. Kemudian kalau lingkungan, misalnya ada cerita tentang kerusakan hutan atau ada satu komunitas apa namanya di daerah mana itu terjadi kayak misalnya di Jayapura itu penambangan besar-besaran tembaga dan emas, nah itu lingkungan. Tapi kalau ini ada kancil, ada sapi, ada buaya, itu budi pekerti. Ya. Jadi contoh misalnya bawang merah, bawang putih, ya bawang merahnya jahat, gitu ya. Bawang putihnya baik. Berarti ini temanya budi pekerti, gitu ya. Memang anak-anak agak antara budi pekerti dengan keluarga itu hati-hati. Kalau dia banyak cerita tentang kebaikan dan kejelekan atau kebaikan dan keburukan, berarti itu budi pekerti, gitu ya. Tapi kalau menceritakan tentang dalam keluarga itu banyak kebahagiaan, terus ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, itu berarti keluarga, gitu ya. Nah, insya Allah lain waktu nanti Bu Tuti akan coba menyusun cerita. Nanti tema-tema ini akan Bu Tuti buat biar kamu lebih paham. Nanti mungkin akan di-share lewat PDF dan sebagainya. Ya bismillah ya, moga-moga Bu Tuti bisa. Karena memang agenda kita banyak sekali ya. Jadi Bu Tuti harus benar-benar serius membagi waktunya gitu ya anak-anak ya. Oke. Baik, nomor 28 jawabannya B. Temanya budi pekerti. Kemudian nomor 30. 29. Ya, nomor 29. Anak-anak, nomor 29 ini sudah keluar dari sastra. Kalau kemarin itu soal yang nomor 21 sampai 28 itu sastra. Sekarang 29 kita keluar dari materi sastra. Ini materi tentang struktur bahasa. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik. Bu Tuti yakin untuk nomor 29 ini semuanya bisa. Ini tentang petunjuk penggunaan alat. Oke. Nomor 29 itu tentang petunjuk penggunaan alat. Jadi kebetulan untuk soal kali ini tentang pompa angin. Ya, tentang pompa angin. Kalau kemarin itu kita ada komputer ya, ada mesin cuci, setrika ya, kemarin setrika, cara penggunaan setrika. Mungkin besok soal yang dipakai untuk ulangan beda ya. Jadi anak-anak harus berlatih untuk berbagai alat ya, dari mixer, blender, kemudian microwave ya. Bu, aku tapi nggak punya blender, nggak punya, atau aku malah nggak pernah nyuci pakai mesin cuci. Nah, anak-anak tetap wajib untuk tahu, meskipun anak-anak
tidak pernah menggunakan itu atau tidak memiliki alat itu, tapi wajib tahu gitu ya kan. Yang membuat soal juga tidak tahu kalau kalian itu tidak menggunakan atau tidak punya ya. Kita wajib tahu. Bagaimana caranya? Ya kita banyak mengerjakan atau membaca soal-soal materi yang berkaitan dengan penggunaan alat. Atau boleh kalian melihat di misalnya televisi. Kan sekarang jarang orang menonton televisi ya karena banyak streaming di HP dan sebagainya atau YouTube. Anak wajib juga tahu bagaimana cara memakai televisi. Atau hal yang lucu, radio. Sekarang kan tidak mesti pakai radio anak-anak, tapi kadang muncul soal penggunaan radio. Ya, caranya bagaimana? Caranya kalau radio itu biasa di powernya, di on-nya itu ya dinyalakan, kemudian suaranya dikecilkan dulu, ya baru setelah dapat gelombangnya baru dibesarkan. Ini yang yang cukup menantang kita ya. Radio itu kan tidak pernah kamu pakai, tapi harus tahu. Setelah radio yang sering muncul, oh ya AC. Nah, dulu juga nggak pernah membayangkan menggunakan AC, tapi karena tuntutan materi harus tahu bagaimana menggunakan AC. Jadi di on-kan dulu, kemudian pilih suhunya ya, baru kemudian kalau mau keluar dari ruangan itu dimatikan, di-off-kan. On itu nyala, off itu mati ya. Ya, oke. Jadi kalau bahasa alat itu on dan off. Kipas angin juga demikian. Kalau kipas angin itu ada yang model kuno, tapi ada model yang baru itu pakai on off, kemudian diputar suhunya bagaimana. Itu ya anak-anak ya. Oke, nomor 29 jawabannya C. Jadi dipasang dulu ujung selang di jok ban sepeda, kemudian pompa, kemudian setelah dipompa tekan bannya terlalu keras atau masih akhir, kemudian selang diambil, kemudian ditutup itunya ya tempat untuk memasukkan dopnya tadi ya. Oke anak-anak ya, bisa ya, nomor 29 semuanya bisa. Anak putri mungkin ini yang tidak terbiasa naik sepeda bingung ya, tapi harus bisa juga. 29 C. Oke, nomor 30. Nomor 30, anak-anak, Bu Tuti menyampaikan ini soal pernah dibuat di semester 1 tentang kalimat rumpang. Ada kata rumpang. Masih ingat ya anak-anak, rumpang. Rumpang ki alias bolong. Ya, tapi kan nggak mungkin kalimat bolong. Kok pagupan. Bolong itu ya giginya bolong. Tapi kalau kalimat ya rumpang. Jadi rumpang. Rumpang. Rumpang ini sama dengan bolong. Ya. Jadi kalimatnya nggak utuh, perlu ditambahkan. Dibaca ya masing-masing ya. Siswa-siswi SD Ultra sampai terakhir. Nah, perhatikan anak-anak, ini soal yang bagus banget. Pada kalimat kedua dari bawah, jenis tanaman yang ditanam yaitu kaktus, cemara, bambu, dan nanas-nanasan. Betul, yang nanas-nanasan agak belum tahu ya, tak tanya Bu Ipa ya, Bu Nisa ya, apa itu nanas-nanasan ya. Oke, kalau kaktus tahu, cemara tahu, bambu tahu banget, yang nanas-nanasan belum tahu. Terus titik-titik, sehingga sudah terbiasa dengan sedikit air. Perhatikan anak-anak, ini banyak kata yang menarik ya. Oke, Bu Tuti akan menerangkan mulai dari yang pilihan D. Yang D, jenis tanaman tersebut tidak membutuhkan air. Anak-anak perhatikan, tidak membutuhkan air. Di situ ada kata sedikit air. Tidak membutuhkan air dengan sedikit air
Beda atau sama? Beda, Bu. Tidak butuh. Berarti kalau tidak butuh kan sama sekali tidak ada air. Tapi ini dengan sedikit air. Ya, oke. Berarti yang D tidak bisa dimasukkan dalam jawaban. Karena yang D tidak butuh air. Padahal di situ sudah disebutkan sedikit air. Ya, berarti D tidak. Sekarang yang C. Tanaman tersebut tumbuh di daerah lembab. Oh, sangat kontradiktif, sangat berbeda dengan memerlukan sedikit air. Tanaman yang memerlukan sedikit air. Padahal kalau lembab itu cenderung ke apa ya? Lembab itu kayak di pegunungan itu loh. Jadi koyok iki ora ana banyu, neng jero iki basah. Padahal ini perlu sedikit air, berarti lembab tidak dipakai. Oke, sekarang yang B. Alah malah ping telu sehari, langsung dead tanamane, langsung mati. Wong dia hanya butuh sedikit air kok. Ya, berarti yang mana jawabannya? Yang A. Tanaman tersebut biasa hidup di daerah kering. Kaktus. Anak-anak lihat ya, kaktus ya. Kaktus itu kalau dulu zaman dulu kecil itu kalau lihat film cowboy, ya film cowboy itu ada kaktusnya di gurun, di sebuah gurun gitu. Karena gurun itu daerahnya kering, kaktus. Atau pernah kita beli ya anak-anak ya, anak-anak putri suka ya lihat pohon kaktus gitu ya. Pohon kaktus itu apa namanya? Ada gitu di pot-pot gitu cantik-cantik ya, tapi kalau kamu sering menyiram dia malah mati ya. Jadi kaktus itu tidak suka dengan air, itu kaktus. Kemudian apa ini, bambu ya, bambu cemara itu juga ya, dia cenderung ke yang apa namanya, yang tidak suka dengan air itu ya. Oke. Yang paling jelas itu kaktus ya, kaktus nggak suka dengan air. Oke, berarti jawabannya A, 30A. Ya, jadi anak-anak yang cocok dimasukkan dalam paragraf itu adalah tanaman tersebut biasa hidup di daerah kering sehingga sudah terbiasa dengan sedikit air. Kalau lembab tadi kan banyak air, basah. Kemudian yang tidak membutuhkan air juga nggak cocok. Wong dia hanya butuh sedikit, bukan tidak membutuhkan gitu ya. Kemudian yang 3 kali sehari juga salah sama sekali. Berarti yang A yang cocok. 30A. 31. Nah, ini anak-anak, ini juga gampang. Tapi hati-hati, jangan gampang ke. Gampang nih ojo gampang ke. Ada kata kuncinya narkoba. Narkoba. Berarti kalimatnya tadi berhubungan juga dengan narkoba. Mana yang berhubungan dengan narkoba? D. Katakan tidak pada narkoba. 31D. Anak-anak perhatikan, jadi nomor 30 dan 31 itu sama-sama kalimat rumpang atau paragraf rumpang. Jadi paragraf yang kosong, yang belum ada isinya, kamu mengisi di sela-sela itu apa yang cocok, apa yang nyambung. Ibaratnya kayak apa ya, puzzle ya, puzzle. Misalnya kamu ada gambar puzzle ya, misalnya gambar bunga, terus nanti kok orang bisa nyambung ya gitu, berarti jangan dipilih gitu loh. Itu ibaratnya gitu. Jadi puzzle ya, misalnya puzzle, P-U-Z-Z-L-E. Tapi dalam bahasa Indonesia namanya rumpang atau kalimat yang perlu dilengkapi biar bagus. Oke, 31D. Lanjut 32. Oke, anak-anak, ini adalah masih sama dengan kalimat rumpang. Jadi yang cocok, yang dimasukkan, yang mana? Langsung saja Bu Tuti berikan jawabannya ya, ini gampang banget. Janganlah menggunakan wadah plastik sekali pakai. B. Ya. 32B. Jawabannya ada di situ. Ya, mengapa tidak A? Mengapa tidak C dan mengapa tidak D? Oke anak-anak ya, ini perlu ketelitian.
dan kecermatan, kejelian. Gampang, ini gampang banget. Perlu sabar, iki mana sing cocok ya, gitu ya. Jadi 32B. Ya, 32B. Nah, 33 anak-anak butuh dikasih trik ya. Nomor 33 ini soal yang perlu pemikiran yang lebih jujur. Nomor 33 ini tidak membutuhkan orang yang pandai, tapi orang yang jeli, orang yang bisa mengkotak-katik gitu ya. Oke ya, perhatikan nomor 33. Perhatikan nomor 33. Mengapa kita ambil yang B? Jawabannya B. Mengapa? Mengapa yang B? Perhatikan. Lihat yang poin 2 pada kalimat itu. Ruang UKS SD Ultra sangat nyaman. Berarti itu menjadi kalimat utama. Atau itu idenya. Jadi paragraf ini itu akan menceritakan tentang atau memiliki ide menerangkan tentang ruang UKS yang nyaman. Oke ya, pegang dulu, itu kalimat utamanya. Oke, setelah itu nyamannya di mana? Nah, ini baru masuk ke kalimat penjelas. Bu Tuti, urutkan. Nomor 3 dulu. Perhatikan nomor 3. Semuanya membaca ya, menyimak benar ya. Langit-langit, koma, dinding, koma, dan lantai sangat bersih. Jadi nyamannya itu karena langit-langitnya dari atas nih ya, langit-langit dari atas, langit-langit, kemudian dinding, kemudian berikutnya lantai. Dari atas dulu, langit-langitnya, dinding, dan lantai bersih, itu nyaman. Kemudian yang 4, yang nomor 4, kan tadi kan disebut langit-langit ya, maka disambungkan langit-langit itu. Langit-langit dan dinding bercat putih, bebas dari sarang laba-laba. Oke. Kemudian masuk ke yang 1. Lantai ruang UKS mengkilap bersih dari debu. Paham ya anak-anak ya? Jadi 2, 3, 4, 1. Mengapa tidak A? Alah Bu, akan meh podo wae. Bukan begitu. Kita lihat coba yang A. Ruang UKS nyaman, oke. 4. Langit-langit dan dinding bercat putih, bebas dari sarang laba-laba. Kemudian yang ketiga, langit, dinding, dan lantai sangat bersih. Terus 1, itu meloncat. Itu dalam bahasa Indonesia tidak dibenarkan. Harus urut memikirkannya. Ruang UKS nyaman. Oke, berarti idenya nyaman. Nyamannya bagaimana? Langit-langit, dinding, lantai bersih. Oke. Kemudian lagi, langit-langit dan dinding bebas dari laba-laba. Terakhir baru lantai. Itu cara berpikirnya. Jadi besok kalau ada soal seperti ini, berpikirnya runtun. Paham ya anak-anak ya? Jadi 33 itu B. Oke ya, jadi nomor 33 itu kalian harus jeli, lihai. Kata kuncinya runtun, urut berpikirnya. Ya, oke. Nomor 34. Nah, kembali ke kata baku. Ya. Kemudian ada kata bentukan. Masih ingat ya anak-anak ya, kata bentukan itu boleh kamu tulis lagi. Kata bentukan itu istilah untuk kata yang mendapat awalan atau mendapatkan akhiran atau dua-duanya, awalan dan akhiran. Itu namanya kata bentukan. Jadi dibentuk. Kalau zaman dulu kan kata dasar, imbuhan, akhiran. Kalau sekarang itu namanya kata bentukan. Nah, sekarang penulisan kata bentukan yang benar itu apa?
Ya, ini memang harus anak-anak harus benar-benar hafal dan tahu. Niteni. Ya. Kalau ada dua kata alih dan fungsi, kemudian dua kata itu diberikan imbuhan dan akhiran, maka harus digabungkan. Mengalih fungsikan. Oke ya, jadi jawabannya B. 34 B. Diulangi lagi. Jadi kalau ada dua kata dasar, kemudian itu diberikan imbuhan dan akhiran, kalau dijadikan satu, penulisannya digabung, gitu ya. Mengalih fungsikan, dari kata alih fungsi. Jadi dari kata alih tambah fungsi, tapi karena ini ditambahi dengan ya, tambahi di sini tambahkan, jadi harus digabung. Mengalih, kok alih? Bu Tuti kayak ingat karena habis di medsos itu cerita sedikit biar kamu nggak begitu tegang. Jadi Bu Tuti mau cerita sedikit. Jadi ingat mengapa menulis alif ya. Bu Tuti pernah punya murid angkatannya Mas Tegar. Jadi anak Bu Tuti yang nomor 3 itu Mas Tegar punya teman namanya Mas Alif ya. Anaknya itu cakep kayak Arab itu, hidupnya mancung, pintar main bola, sama guru itu ramah tapi pendiam ya. Nah, alhamdulillah semakin besar itu semakin kelihatan prestasinya. Dia masuk di SMA yang bisa menyalurkan hobinya main bola. Tapi dia, ini yang perlu kalian catat, dia di SMP-nya itu masuk di pondok. Keren. Jadi itu bukti sampai Masya Allah ya, sopan banget. Itu terharu jadinya. Waktu itu Bu Tuti nengok Mas Tegar di pondok, dan Bu Tuti itu nggak membayangkan gitu akan bertemu dia idolanya Bu Tuti ya. Dia tuh menyamper di kendaraannya Bu Tuti, terus dia gini, Assalamualaikum Bu Tuti, bisa dibantu apa? Bu Tuti kaget, ya Allah, ini Mas Alif ya, yang dulu pendiam, karena mungkin pengaruh pondok yang bagus ya. Kalau di pondok pesantren itu kan bagus ya, latihan mentalnya gitu ya. Dia menyapa dengan sopan, dengan lembut. Ya Allah gitu. Kamu Mas Alif ya? Iya Bu. Berarti pangkleng. Enggak pangkleng, cuma kaget. Yang dulu Alif yang pendiam, menyapa Bu Tuti dengan begitu sopannya dan menawarkan diri untuk membantu. Bisa dibantu apa Bu Tuti? Bu Tuti mau nengok Mas Tegar. Oh iya, sebentar Bu, saya panggilkan. Apalagi Bu yang perlu dibantu? Enggak cukup itu. Itu yang Bu Tuti luar biasa. Bu Tuti katakan, pendidikan di pondok pesantren atau di SMP IT, maksudnya di tempat-tempat yang memang bisa membuat kamu berkembang, itu luar biasa. Bu Tuti mengatakan luar biasa. Karena anaknya Bu Tuti sendiri dan muridnya Bu Tuti yang sekolah di pondok pesantren atau di SMP IT luar biasa. Benar-benar Bu Tuti mengatakan luar biasa. Anak-anak, mumpung kamu belum terlambat memilih sekolah, Bu Tuti mohon pilihlah sekolah yang bisa mengembangkan diri kamu, yang bisa membuat kamu tuh dekat dengan Allah. Kalau yang kemarin diberi mutabaah oleh Pak Rahmat dengan entengnya, tanpa beban, tanpa merasa berdosa kamu nggak mengerjakan sholat, maka carilah sekolah yang bisa membawa kamu untuk bisa rajin sholat. Minimal rajin sholat. Sungguh anak-anak, sungguh kebanggaan guru orang tuamu itu adalah manakala kamu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, terutama sholatnya. Cari sekolah yang bisa membuat kamu tuh rajin sholat. Dah itu aja. Nanti yang lainnya akan melengkapi. Ya, Bismillah ya anak-anak ya. Pilih sekolah yang bisa kamu ibadahnya bagus. Oke. Nomor 34 jawabannya B. Nomor 35. Nah, ini juga masih sama seperti tadi ya. Kalau tadi alih fungsi, sekarang pukul rata.
Kalau digabungkan dengan imbuhan, mana anak-anak? Langsung. C, Bu. Ya, memukul ratakan. C. Bu, itu kata pukul kok jadi mukul ya, Bu ya? Ya, ini menarik anak-anak. Perhatikan. Kata pukul kalau ditambah dengan bukan mepukul, tapi menjadi memukul. Memukul. Oke, anak-anak. P-nya luluh. Seperti kalau dan sapu. Jadinya menyapu. Gitu ya. Karena ini ada rata, jadi tambah rata. Tambahkan. Jadi memukul ratakan. Ya, jadi 1. Oke, 35. 36 itu kalau dulu waktu kita di kelas 4 atau 5 itu namanya struktur kalimat. Struktur kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, dan sebagainya. Nah, anak-anak, nomor 36 ini langsung saja ya. Kegiatan persami, langsung D ya. Kegiatan persami, jadi nomor 36 jawabannya D. Insya Allah ini mudah banget. Kegiatan persami itu subjek, dilaksanakan itu predikat, di halaman SD, Ultra itu keterangan tempat dengan tertib dan meriah. Jadi dengan tertib dan meriah itu keterangan keadaan. Jadi keterangan itu bisa di akhir sendiri. Keterangan keadaan. Ya. Tapi kalau di depan sendiri boleh. Di halaman SD Ultra ya, kegiatan persami dilaksanakan dengan tertib dan meriah. Jadi anak-anak perhatikan keterangan tempat atau keterangan waktu dicatat ya. Keterangan tempat atau keterangan waktu bisa di awal sendiri sebelum subjek. Ya, tapi dengan tertib dan meriah tetap di belakang. Ya, dengan tertib dan meriah paling belakang sendiri. Oke. 36 D. Nomor 37. Ini kata baku. Masih ingat ya anak-anak, kata baku itu kata asli. Asli Indonesia. Mencarinya di mana? Mencarinya di Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kata baku itu kata yang sudah di-Indonesiakan. Contoh misalnya ekspor. Ekspor itu dulu ketika belum dibakukan itu pakai ekspor. Tapi karena sudah dibakukan jadi menjadi EKSPOR, ekspor. Nah, anak-anak untuk nomor 37 itu yang sudah diperbaiki, yang mana yang benar? Berarti D, Juli. Ya, Juli biasa Juli, JULI. Kemudian berkualitas ya, berkualitas. Terus ekstrakurikuler. Kemudian tradisional. Jadi jawabannya D. Anak-anak agak dihafal ini ya, karena sering-sering muncul juga. Jadi harus hati-hati ya anak-anak ya. Berkualitas itu berkualitas. Ya. Ekstrakurikuler itu ekstrakurikuler. Hati-hati. Tradisional ya pakai S, tradisional. 37 D. 38. Nah, tapi mohon maaf ya, 38 itu yang dicari yang salah. Yang salah mana gitu kan ya. Yang salah itu yang C. Nah, sekarang Bu Tuti akan berikan yang benar. Siapkan alat tulisnya. Kamu catat ya, yang benar ya, didikte ya. Keraton. Oke. Keraton itu yang benar keraton. Mungkin Pak Rahmat bisa bantu nulis ya Pak ya. Oke ya. Keraton. KE. Keraton. Ya. Keraton. Itu. Terus nggak ada kokoh, adanya kuku. Bersikukuh.
Ya. Kemudian cendera, bukan cendera tapi cendera mata. Penulisannya dipisah ya anak-anak ya, bukan cendera tapi cendera. Oke. Ya, ternyata itu ya anak-anak ya. Padahal kita biasanya bilangnya kokoh gitu ya Pak Jono. Ternyata enggak, kukuh Pak Jono. Ya, Masya Allah itu juga luar biasa. Makanya anak-anak harus update ya. Update itu biasanya apa ya Pak? Update. Jadi harus selalu mengupdate, selalu mengikuti. Ya, mengikuti. Jangan sampai sudah lama ditinggalkan tapi kita nggak ada perubahan. Ya, terima kasih Pak Rahmat yang sudah menuliskan 38. Yang salah ya, yang salah itu C. Kemudian 39 ini masih juga ejaan ya anak-anak. Jadi anak-anak ternyata ejaan dan kata baku itu di akhir-akhir ya anak-anak ya. Ini yang paling apa ya, anak-anak emang harus menghafal ini, agak menghafal ini ya. Niteni. 39 yang salah itu yang mana? Yang salah itu ya, bukan yang benar ya ini ya. Yang salah mana yang salah? Yang salah itu yang B. Ya, jadi kesalahan pada kalimat yang dicetak miring. Yang dicetak miring kan berhenti. Ya, berhenti, jangan lewati jalan ini, gitu kan ya, perintah yoga. Terus kesalahan tanda bacanya apa gitu ya? Berhenti, koma, kemudian tanda titik, terus perintah yoga kepada regunya, tanda seru. Harusnya bagaimana? Harusnya nggak usah pakai tanda seru. Tanda serunya di mana? Di yang setelah jalan ini. Jadi Bu Tuti, Pak dituliskan ya Pak ya. Pak Rahmat ngikutin saya. Jadi begini, berhenti, koma, berhenti, koma, terus jangan, maaf Pak, karena ini huruf besar, karena jangannya itu huruf besar, maka berhenti titik Pak. Ya, berhenti titik, jangan, karena ini huruf besar, berarti ini titik. Jangan lewati jalan ini, baru tanda seru. Nah, gitu ya. Terus perintah yoga kepada regunya saat itu titik. Itu ya Pak Rahmat, tolong dituliskan ya. Oh, nggak bisa. Oke ya. Ya. Berarti ya, Bu Tuti tulis yang agak besar ya anak-anak ya. Ini agak hati-hati anak-anak. Mohon maaf. Pelan-pelan saja. Untuk soal nomor 39 ya anak-anak ya. Soal nomor 39 itu jawabannya yang salah ya, itu B. Terus yang benar bagaimana? Perhatikan yang benar. Tulisan Bu Tuti. Yang dicetak miring ya. Tanda petik berhenti. Berhenti ini titik. Mengapa titik? Karena sebelahnya itu huruf besar. Jangan. Nah, jangan lewati jalan ini. Tanda seru, petik penutup. Terus perintah yoga kepada regunya saat ini. Titik. Anak-anak perhatikan, ini yang harus serius ya, karena ini jelemit, tapi insya Allah bisa. Kamu bisa. Berhenti, titik. Mengapa titik? Karena ini J-nya besar. Karena ini J-nya besar, maka ini titik. Paham? Kemudian
Ini kan berwujud perintah, jangan lewati jalan ini, maka tanda seru atau tanda pentung. Perintah yoga kepada regunya saat ini, titik. Oke ya, bisa ya anak-anak ya. Oke ya, berhenti titik, ini huruf besar, ini tanda seru, kemudian perintah yoga titik. Oke ya, itu yang benar. Itu yang benar. Tapi karena di sini diminta untuk mencari yang salah, jadi yang salah yang B. Lanjut nomor 40. Nomor 40. Kami akan berangkat pada hari Sabtu. Terus diminta untuk mana yang tepat. Jawaban yang tepat itu adalah hari Sabtu, koma. Jadi setelah hari itu koma, kemudian tanggal, kemudian koma lagi, pukul 16 titik. Jadi kalau ada pukul itu titik, 16.30. Itu ya anak-anak ya. Gampang ya. Bisa ya. Jadi jawabannya 40C. 40C. Oke, anak-anak, iki rodok niteni, rodok menghafal itu ya. Kalau tanda baca itu rodok menghafal. Nek ngene iki tandane iki gitu ya, gak dihafal. 41. 41 itu apa namanya? Hampir sama kayak tadi ya anak-anak ya. Jadi menggabungkan kata ya. Abu-abu. Abu-abu ditambahi. Nah, ini beda. Kalau tadi kan alih fungsi nggak ada stripnya, tapi kalau ini abu-abu itu ada. Jadi abu-abu itu kata ulang. Abu-abu itu kata ulang. Jadi kalau kata ulang itu harus ada strip. Dan kalau diberi imbuhan atau akhiran itu tetap bentuknya. Jadi dipisah. Jawabannya A. 41A. Keabu-abuan. Karena ada strip di sana. Karena kata ulang. Oke, nomor 42 itu kata kuncinya kata ulang. Kalau kata ulang itu ada garis stripnya kecil. Kata ulang. Ya. Ya. Apalagi ya kata ulang itu ya. Misal. Oh, maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. 41, maaf untuk membahasnya ini. Terima kasih Pak Rahmat. Ulangi, 41 itu huruf kapital. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf. 41 itu huruf kapital. Yang benar adalah D. Ya, huruf kapital. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, pengingatnya ya. 41 huruf kapital. Terus kamu masih ada waktu ya Pak ya? Oke. Betul, sebutkan ya, huruf kapital itu dipakai di mana saja. Kamu catat ya, kamu catat di buku. Huruf kapital itu ada di 1, awal kalimat. Agak banyak ya. Yang kedua, awal kalimat dalam petikan langsung. Ini petikan langsung. Awal kalimat pada petikan langsung. Ini petikan langsung. Yang dimaksud dengan petikan langsung ini. Itu. Awal kalimat, terus yang kedua, awal kalimat dalam petikan langsung. Kemudian huruf kapital untuk siapa lagi? Nama orang. Nama orang. Termasuk julukan. Misalnya maaf, betul, maaf, ini contoh aja ya, jangan ditiru ya. Misalnya namanya Fulan. Tapi para bani atau julukannya Panjul. Oh, si Panjul. Berarti Panjul ini gede. Meskipun itu bukan namanya, tapi karena itu julukannya. Jul Panjul gitu ya. Tapi jangan ditiru loh, ini gue contoh loh. P-nya besar. Oke. Terus nama hari. Nama hari itu Senin, Selasa, Rabu. Tapi kata harinya bukan loh ya. Tapi yang huruf besarnya tuh yang namanya Senin, S, Selasa, Ahad, Jumat. Nah, itu ya. Terus nama bulan Januari, Februari, itu yang huruf kapital. Kemudian nama geografis, Pantai Parangtritis, Sungai Opak, Gunung Merapi. Ya.
Berarti pantainya, kalau misalnya pantai Parangtritis, berarti pantai Parangtritis P-nya besar, Parangtritis besar. Laut Jawa, laut L-nya besar, Jawanya besar. Nama jalan, Jalan Jenderal Sudirman. Jalannya besar, jenderalnya J-nya besar, Sudirmannya S-nya besar. Judul buku, misalnya Pandai Memasak. Judulnya Pandai Memasak, berarti P besar, M-nya besar. Dan seterusnya ya anak-anak ya. Itu dulu ya. Oke. Sekarang nomor 42. Oh iya, minta maaf. Yang 42 itu yang kata ulang. Ya, jawabannya A. Kata ulang itu menggunakan strip ya, abu-abu. Jadi kalau diberi imbuhan atau akhiran nggak bisa digabung karena ada stripnya ya. Nomor 43. 43. Anak-anak, ini juga baru, benar-benar baru. Kalian harus perhatikan yang benar yang mana. Yang D. Itu dihafal ya. Kalau ada kata KTP-nya, itu dikei stripnya, karena itu singkatan. Jadi KTP-nya, stripnya. Terus habis pernya tidak usah pakai strip, langsung aja per spasi Desember. Desembernya ingat hurufnya kapital ya. Kemudian berusia 50-an. Sebelum an juga ada stripnya. Ini diapalke memang. Hafal ya. Oke, KTP-nya strip. 50-an, an-nya juga ada stripnya. Terus per Desember, pernya nggak usah pakai strip, langsung aja per Desember. Ini mang kudu ngapalke. 43 di 44. 44 anak-anak. Silakan yang mau minum boleh sambil minum. Kalau Bu Tuti minumnya lupa nggak ke bawah, ya, tapi nggak apa-apa ya anak-anak ya. Silakan yang mau minum, mau ngemil-ngemil gitu ya, sambil ngemil sambil yang ingin bertanya boleh dituliskan di chatnya apa sayang yang ya Allah, anak-anak kurang 5 menit lagi, ternyata waktu cepat berlalu. Berarti agak ngebut ya Pak ini ya, Bu Tuti ya. Oke. Nomor 44 ya, perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal. Yang dicetak tebal itu mana? Anak-anak mereka banyak orang tua, langsung saja. 44C. Wes, gampang. 44 itu gampang. Banyak orang tua ingin mengetahui potensi bisa ini. 44 itu struktur kalimat. 44 itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. 45. Oke, 45 perbaikan kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah, nah iki 45 perlu diterangkan Bu Tuti. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini cara menempatkan, misalnya Bu Tuti. Bu Tuti Bu Tuti melihat wajah anak itu, Bu Tuti melihat wajah gadis itu sangat cantik. Bener nggak? Bener ya? Kan gadis, cantik. Tapi kalau Bu Tuti melihat anak laki-laki itu cantik, salah nggak? Salah tuh, laki-laki kok cantik. Nah gitu loh. Jadi menempatkan kata pada tempatnya. Bu Tuti mengagumi pemandangan alam yang indah. Bu Tuti mengagumi pemandangan alam yang cantik. Cocok nggak? Enggak. Ya, kalau pemandangan indah, elok gitu loh ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, berarti nomor 45 itu kita sesuaikan. Kita paske di sing cocok. Pada hari Minggu, saya menaiki sepeda menuju rumah Aldi. Aku biasanya yang ngono kok Bu, menaiki sepeda. Itu bahasa biasa.
ini bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Golek sik bener. Jadi menaiki diganti dengan mengendarai. Terus menaiki untuk apa? Saya menaiki tangga. Naik tangga. Naik tangga. Jadi naik itu diinjak, dipidak, munggah. Nah, naik. Tapi kalau sepeda itu dikendarai. Jadi saya menaiki diganti dengan mengendarai. Oke. Terus melaksanakan PR bersama. Melaksanakan, kalau melaksanakan kan melaksanakan tugas, melaksanakan amanah. Tapi kalau PR berarti apa? Menyelesaikan PR. Oke, terus lagi saya dan Aldi setelah menyelesaikan PR ya anak-anak ya, menyelesaikan PR ya. Kemudian apa? Oh, dia menyaksikan tim sepak bola favorit, menyaksikan. Jawaban 45C. Karena kalau mengawasi itu gini, aku sedang mengawasi Pak Tukang yang sedang memperbaiki selokan. Jadi mengawasi itu jadi melihat tapi dengan cara memantau gue menilai itu mengawasi. Tapi kalau menyaksikan itu melihat tapi nggak usah menilai, itu melihat aja, menyaksikan bola, menyaksikan film gitu ya, atau menonton boleh ya. Oke, kalau memantau itu aku memantau banjir. Memantau itu melihat tapi nanti ada evaluasinya. Kalau memeriksa itu dokter memeriksa pasien, itu memeriksa. Kalau memperhatikan, anak-anak memperhatikan Bu Tuti, memperhatikan. Paham ya anak-anak ya? Bisa menempatkan ya, diulangi. Kalau memantau itu misalnya tolong dong dipantau keadaan korban bencana alam itu ya. Memeriksa itu meneliti, melihat dengan meneliti kayak dokter memeriksa pasien. Memperhatikan itu melihat Bu Tuti ini namanya memperhatikan. Ya, memperhatikan. Kalau menyaksikan tuh menyaksikan tontonan bola atau film itu ya. Oke, 46 jawabannya A. Yang salah. Yang benar ya. Bu Tuti diktekan ya. Bukan keterampilan, tapi keterampilan ditulis. Keterampilan yang benar. Keterampilan. Terus mendayagunakan digabung. Halang rintang itu dipisah. Halang sendiri, rintang sendiri. Oke. Keterampilan. Terus mendayagunakan digabung. Halang rintang dipisah, halang rintang, dua kata, halang rintang. Jelajah itu bukan jelajah, tapi jelajah. Oke anak-anak ya, 46A. Ini yang salah loh ya, ini yang salah. Yang benar yang diucapkan Bu Tuti ini tadi. Oke, 47. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Oh ini yang salah, 47 jawabannya D. Yang salah ya anak-anak ya, yang salah ya. Ini yang salah. Terus yang benar yang bagaimana Bu? Yang benar, maaf, setelah gula dan telur dikocok, masukkan tepungnya, D. Nggak usah pakai tanda tanya. Dia hanya berkata biasa, maaf setelah gula dan telur dikocok, masukkan tepungnya, D. Itu malah tanda seru karena dia meminta
menyuruh, tapi menggunakan kata maaf ya. Jadi yang benar adalah maaf, koma, setelah gula dan telur dikocok, koma, masukkan tepungnya, koma, di tanda seru, kata Kak Marta, gitu ya. Oke, 47 seperti itu. 48. Ini huruf kapital. Yang benar adalah, atau yang salah, penggunaan huruf kapital yang benar, yang benar adalah C. Elang itu nama binatang, tapi Jawanya itu besar, hutan pinus mangunan itu semua besar, jadi C. 48 C. Masih ada waktu nggak Pak Rahmat? Udah habis? Oh ya, oke. Pas bulan 50, Bu Tuti akan sebentar. Kalau elang Jawa, perhatikan elang Jawa. Mengapa Jawanya itu besar? Jawanya besar. Karena itu khas dari Jawa. Bandingkan dengan pisang Ambon. Pisang Ambon itu kecil semuanya. Pisang P-nya kecil, Ambonnya kecil. Karena itu jenis. Seperti pisang Ambon, jeruk Bali, salak Bali, garam Inggris. Ada kata garam Inggris. Meskipun itu Inggris, yang Inggrisnya itu kecil, mungkin jenis. Bukan khas. Tapi kalau ini coba, ukiran Bali, ukiran Jepara, itu Jeparanya besar karena khasnya di Jepara, khasnya di Bali. Nah, itu ya anak-anak ya, khas, bukan jenis. Empek-empek Palembang, P-nya besar karena khas, bukan jenis. Kalau empek-empek kan jenisnya empek-empek kapal selam, empek-empek apa jenisnya Pak? Lanjar. Lanjar nama guru kita. Maaf. Jadi anak-anak perhatikan, kalau itu jenis, itu hurufnya kecil. Pisang Ambon, garam Inggris itu jenis kecil. Tapi kalau itu khas, rendang Padang. Wah, jujur lapar gitu, bodoh. Rendang Padang. Padangnya besar. Ya, gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Lanjut, 49. 49 itu juga yang bagus atau yang benar gitu ya, mana gitu. Yang benar adalah C. Lanjut. 49 gampang, ini wong podo wihan. Ejaan dan huruf kapitalnya bisa dipelajari sendiri. Terakhir nomor 50. 50. Oke. Tanda baca yang tepat adalah C. Tanda titik 2 itu namanya penyelia. Penyelia itu misalnya Bu Tuti belanja sayur mayur, titik 2, bayam, koma, wortel, koma, seledri, koma, dan terong. Nah, misalnya gitu. Jadi penyelia itu berarti menguraikan materi yang disebutkan. Misalnya Pak Rahmat membeli alat-alat pertukangan, titik 2, cangkul, koma, sekop, koma, dan pacul. Nah, gitu loh ya, penyelia seperti itu. Oke anak-anak, 26 sampai 50 sudah kita bahas. Bu Tuti yakin, percaya kalian insya Allah sungguh-sungguh, insya Allah bisa, dan insya Allah bersemangat. Ingat Selasa depan kita ulangan materinya Zoom yang kemarin nomor 1 sampai 25, dan hari ini 26 sampai 50 materinya seperti itu. Belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ingat pesannya Pak Jono ya, yang 5. 1, berikhtiar, tawakal, sabar, istiqomah, dan berjamaah. Betul yakin anak SDIT Ar-Raihan memiliki jiwa yang luar biasa, semangat yang hebat, orang tua yang hebat, kalian ya memiliki orang tua yang hebat. Memilih Ar-Raihan adalah pilihan yang tepat. Kalian berada bersama kami, guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa, yang insya Allah senantiasa mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bu Tuti hanya bisa berdoa untuk kalian. Mohon kepada Allah diberikan kesehatan, solih dan solihah, sayang kepada orang tua, pada saudara, doakan Bu Guru, Pak Guru kalian ya anak-anak ya. Terus bersemangat, insya Allah Allah sayang pada kalian dan cinta kepada kalian gitu ya. Baik, kita tutup dulu ya Pak Rahmat ya. Kita tutup dengan baca doa anak-anak. Dengan sikap duduk sempurna anak-anak. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berarti banyak salah dan khilafnya mohon maaf. Dimaafkan ya anak-anak ya. Dan kita akan bertemu dengan Pak Jono, dengan Bu Nisa, dan guru-guru kalian. Ada Pak Rahmat yang senantiasa ada di ruang Zoom. Bu Esi, ada Bu Dika, ada Pak Faris, meskipun tidak tampak di Zoom, tapi insya Allah bersama kalian dalam doa dan dalam setiap kegiatan. Anak-anak, terima kasih. Salam untuk orang tua kalian, untuk adik-adik, untuk semuanya. Saling menyapa anak-anak. Saling menyapa dulu sebelum ditutup oleh Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.